Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan.
pasti yang terbaik. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 449, singkirkan yang tidak membangun masa depan. Kejadian ini berlangsung ketika di tahun 2018 dan 2019, di mana bangsa Indonesia sedang menyiapkan untuk mencari para pemimpin-pemimpin dalam legislatif maupun di dalam eksekutif dalam pemerintahan. Banyak orang kemudian mengkampanyekan akan dirinya sendiri atau mengkampanyekan akan partainya. Mereka merasa yang paling baik dan yang paling peduli dengan rakyat atau dengan negara dan bangsa Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan kampanye, TV dipenuhi dengan kampanye, radio dipenuhi dengan kampanye. Bahkan di beberapa tempat itu juga dibuat kampanye terbuka. Ada begitu banyak berita yang simpang siur, mana yang benar atau mana yang tidak benar tidak jelas di awal. Dan dalam renungan nomor 449 ini saya bagikan bagaimana menyingkirkan yang tidak membangun masa depan. Bagaimana untuk tetap fokus dengan Tuhan, dengan tujuan hidup kita, tetapi kita tetap memperhatikan dan peduli dengan bangsa dan negara kita. Mari dengarkan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 449. Singkirkan yang tidak membangun masa depan. Tahun 2018 sampai 2019, banyak orang menyebutnya sebagai tahun politik. Akan ada banyak kepentingan yang tersembunyi yang dibalut kebaikan dan kepedulian. Saya tidak menyangka akan banyak belajar dari tahun politik ini. Saya beberapa kali ikut nyoblos waktu pemilu, beberapa kali melewati tahun politik dan kampanye yang heboh, tetapi belum pernah ada pembelajaran begitu banyak seperti tahun 2019 ini.
Apalagi sekarang melalui media sosial semua orang bisa menyampaikan pendapat. Media sosial menjadi panggung setiap orang untuk menyampaikan apa yang dianggapnya benar. Dan ketika yang membaca dan mendengar media sosial itu tidak setuju, maka akan membalasnya dengan info dan bukti yang dianggapnya benar. Begitu terus-menerus sampai salah satu kemudian berhenti. Melihat dan mendengar akan peristiwa politik itu, saya seperti melihat semua kejadian politik itu di layar televisi yang besar, jelas dan terpampang apa adanya. Yang menganggap memiliki program yang bagus dan menjawab kebutuhan rakyat akan menyampaikan dengan semangat dan berapi-api. Saya harap pesaingnya juga akan melakukan hal yang sama. Ternyata tidak. Pesaingnya tidak menyampaikan program-programnya, tetapi lebih banyak menjelek-jelekan pesaingnya. Seru jadinya. Kalau kampanye ini diisi dengan adu program, adu kebaikan, adu jalan keluar dari masalah bangsa ini, dan adu prestasi, maka akan seru, bagus dan mendidik. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Kampanye ini banyak merupakan pameran iri hati, kebencian, fitnah, dan banyak berita buruk. Masyarakat disuguhi dengan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Masyarakat menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Masing-masing pihak mengklaim baik dan benar. Sungguh contoh yang tidak baik untuk generasi penerus bangsa. Saya sempat melihat beberapa kali debat capres dan cawapres. Saya lihat kedua belah kubu merasa bangga dan membela calonnya. Apapun yang disampaikan didukung dan disorai, walau kadang tidak pas responnya. Saya anggap ini bagian dari pembelajaran politik kepada kami yang lebih muda. Tetapi yang memprihatinkan adalah ketika pemilu sudah dilaksanakan, ternyata tidak semua pihak mau sabar menunggu hasil dari aparat yang berwenang, tetapi masih lanjut dengan berita-berita yang tidak jelas. Saya sedih. Ini bukan contoh yang baik untuk generasi muda kita. Terlalu banyak berita yang disampaikan, terlalu bersemangat membela diri, terlalu bersemangat menyalahkan yang lain, terus-menerus menyalahkan dan menjelek-jelekkan akan kubu lawannya. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak ikut bingung dengan semua berita yang saya dengar? Setelah merenungkan cukup lama, saya memutuskan untuk melakukan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, saya harus memegang erat tujuan hidup saya. Kalau saya tidak memegang erat tujuan hidup saya, maka saya akan bingung dengan semua tawaran ide yang muncul. Saya akan menjadi seperti kapal yang terombang-ambing di laut lepas kalau hidup tanpa tujuan dan panggilan hidup yang jelas. Walaupun yang disampaikan baik dan perlu didukung, tetapi kalau tidak selaras dengan tujuan hidup dan panggilan saya, maka saya akan menyisihkannya dalam hidup saya. Mungkin itu adalah bagian yang harus dilakukan orang lain. Yang kedua, saya harus melihat banyak hal secara makro atau secara gambaran besar. Kalau yang ditawarkan tidak membawa kebaikan untuk masa depan saya, keluarga saya, kota saya, gereja saya, dan bangsa saya, maka saya akan singkirkan. Yang ketiga adalah saya harus menghindari media sosial yang membingungkan. Kalau yang saya baca tidak membuat saya semakin tenang, semakin semangat dan semakin bertanggung jawab,
maka saya tidak akan meneruskan membaca atau mendengarnya. Saya punya banyak grup media sosial. Hampir semua berita di grup media sosial saya tidak baca. Saya dulu pernah membacanya satu demi satu. Habis waktu saya untuk sesuatu yang tidak membangun, hanya mendengar pendapat yang merasa benar sendiri. Sehingga saya pun memutuskan untuk menghindari media sosial yang membingungkan. Bagian yang keempat, saya harus lebih banyak membaca firman Tuhan dan hal-hal rohani. Kalau saya hanya menyingkirkan berita buruk tanpa mengganti dengan berita yang baik atau kabar baik, maka saya akan kebingungan sendiri. Kalau saya sisihkan yang buruk, maka saya harus punya pegangan yang baik. Tidak mungkin saya jalani kehidupan saya tanpa prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Saya akan isi hidup saya dengan kebenaran Tuhan. Itu harus. Tidak bisa ditawar kalau ingin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ulangan 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono
Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.